Sejarah kembali tertoreh melalui perhelatan Akbar G20. Berbagai hal terjadi bak drama tanpa skenario yang tentunya menyita perhatian mata dunia. Mulai dari Menteri Luar Negeri Rusia yang dibawa ke rumah sakit hingga Perdana Menteri Kanada dan Inggris yang mencuri perhatian netizen. Kami telah merangkumnya khusus untuk Anda dalam serba-serbi KTT G20 Bali berikut ini. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dibawa ke rumah sakit tak lama setelah ia mendarat di Bali. Dilansir Associated Press, ia sempat dilaporkan sakit dan dirawat karena masalah jantung. Namun, tak berserang lama setelahnya, Rusia membantah laporan tersebut. Bahkan, dalam unggahan Associated Press pula, tampak komentar Lavrov tentang bantahan ini. Presiden Amerika Serikat akhirnya bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di tengah ketegangan geopolitik dunia. Pertemuan ini terjadi di sela-sela agenda konferensi tingkat tinggi G20 Bali. Selama 3,5 jam, Biden dan Jinping melakukan kopi daratnya. Tak tampak ketegangan ataupun raut amarah dari wajah Biden maupun Jinping. Keduanya bahkan melempar senyum saat kamera media memotret pertemuan tersebut. Biden mengaku sangat senang. Ia menjelaskan pertemuan ini ditunjukkan untuk menghindari konflik antara Amerika Serikat dan China. Hal yang sama dilontarkan oleh Xi. Ia menginginkan agar ada keterbukaan antara masing-masing negara sehingga bisa membahas isu-isu strategis ke depannya. Indonesia akan mendapatkan pendanaan hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 311 triliun rupiah dari negara G7. Uang kaget ini diberikan untuk mempercepat pelaksanaan transisi energi di Indonesia. Kabar baik tersebut disampaikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Nantinya, Jepang dan Amerika Serikat serta Norwegia dalam 6 bulan ke depan akan membantu Indonesia membuat rencana investasi komprehensif dalam payung Just Energy Transition Partnership atau GATP untuk mencapai net zero emission. Salah satu hal yang akan dilakukan adalah suntik mati PLTU batubara. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mendapatkan sorotan saat menghadiri undangan makan malam KTT G20. Trudeau yang datang dengan menggunakan batik berwarna fuchsia tampak berjalan dengan percaya diri di karpet merah. Ia membiarkan dua kancing kemeja batiknya terbuka. Trudeau kemudian langsung disambut oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo. Selain Trudeau, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak juga turut tampil memukau. Ia mengenakan batik berwarna merah magenta yang langsung berfoto bersama Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara. Aksi kedua Perdana Menteri ini sontak disambut dengan seruan heboh awak media. Ibu Negara Republik Korea Kim Kyon-hee tiba di Hotel Apurva Kempinski, Bali. Kedatangannya langsung disambut oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo di lobi kedatangan dan langsung menuju pendopo hotel untuk melakukan sesi foto bersama. Mereka tampak akrab dan menunjukkan kehangatan sebagai dua orang yang memiliki hubungan dekat. Setelah berfoto bersama, Iriana mengajak Kim untuk melihat sejumlah penampilan budaya Indonesia, di antaranya gamelan Bali dan tarian penyambutan penyembrama. Tidak hanya itu, Iriana juga mengajak Kim berkeliling melihat sejumlah kain tenun endek Bali dan juga kerajinan silver bari yang ditampilkan di sebuah gembio. Negara aliansi G7 dan NATO yang tergabung dalam negara G20 mengadakan rapat darurat di tengah konferensi tingkat tinggi G20 Bali. Rapat dadakan tersebut dilakukan untuk membahas rudal nyasar yang menghantam sebuah desa di Polandia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Tengku Faizasa, turut memberikan keterangan terkait rapat darurat yang digelar anggota negara G7. Bagi Indonesia, ini merupakan bagian dari dinamika dalam setiap pertemuan internasional. Rapat G7 tersebut akhirnya membuat jadwal kegiatan hari terakhir G20 mundur.
Konferensi tingkat tinggi G20 Bali resmi berakhir. KTT menghasilkan 52 kesepakatan yang tertuang dalam G20 Bali Leaders Declaration. Sejumlah poin penting disepakati, baik terkait perang maupun penanganan krisis energi. Poin inti kesepakatan dalam G20 Bali Leaders Declaration tertuang dalam 17 halaman. Namun, dokumen deklarasi serta aneks mencapai 1.186 halaman. Salah satu yang menjadi sorotan tentu saja terkait perang Rusia-Ukraina. Perang yang berlangsung sejak akhir Februari 2022 tersebut membayangi pertemuan pemimpin G20. Pasalnya, perang langsung melibatkan Rusia yang selama ini menjadi salah satu poros kekuatan di G20. Perang tidak hanya mengganggu stabilitas geopolitik, tetapi juga melambungkan harga komoditas pangan dan energi ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya, inflasi global pun melonjak. Sementara, di sisi lain, perlambatan pertumbuhan terus mengancam. Anggota G20 melihat perang telah membawa dampak yang lebih buruk terhadap ekonomi global karena menghambat laju pertumbuhan, melambungnya inflasi serta mengganggu rantai pasokan global. Dalam isi deklarasi, memang tidak menyebut seluruh anggota G20, tetapi sebagian besar. Mengapa? Karena anggota G20 masih terbelah dalam soal perang Rusia-Ukraina. Kelompok dunia barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa dari awal perang sudah terang-terangan menentang. Sebaliknya, China dan India lebih bersifat abu-abu. China dan India menjadi mitra dagang utama Rusia setelah perang. Kedua negara memanfaatkan diskon yang diberikan Rusia dalam pembelian komoditas seperti minyak mentah dan juga batu bara. Di luar perang, deklarasi pemimpin G20 juga menyoroti sejumlah isu penting, mulai dari isu lingkungan, perubahan iklim, perpajakan, target Sustainable Development Goals, krisis energi, pangan, serta peran penting bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta menurunkan inflasi. G20 menilai penting bagi bank sentral mereka untuk mengoptimalkan semua alat yang tersedia guna menghindari downside risk, termasuk menjalarnya dampak negatif di pasar keuangan, termasuk dalam tool atau alat tersebut, termasuk menjalari dampak negatif di pasar keuangan. Dalam hal ini, salah satu alat yang dapat dipergunakan yaitu pengetatan kebijakan moneter. Kesepakatan G20 juga menyebut mengenai pentingnya menjaga ketahanan energi dan juga pangan, serta aksi untuk mengatasi perubahan iklim. Anggota G20 menyepakati upaya untuk membahas pemanasan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius. Dokumen deklarasi menyebut hanya Korea Selatan, China, Inggris, dan Prancis yang secara terang-terangan sudah menjalankan investasi atau menganggarkan anggaran dalam upaya pengadaptasian perubahan iklim hingga 2021. Persoalan ketahanan pangan dan energi tidak luput dari kesepakatan deklarasi. Anggota G20 sepakat meredam dampak kenaikan harga serta meningkatkan investasi di bidang ketahanan pangan serta memperkuat dialog antara produsen dan juga konsumen.